Yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Sesungguh Tuhan baik, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Dan pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4. Ya, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri, bahkan sebagai hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan, manakala diperlakukan dengan tidak baik, dizolimi atau dihina, kita harus siap menerimanya dan tidak membalasnya. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita membaca firman Tuhan mulai dari ayat 6. Ayat 6 saya baca, ayat 7, Bapak Ibu Saudara, dan demikian seterusnya. Perikopnya, rendahkanlah dirimu. Ayat 6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau mengundurkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami diminta, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirim kepadamu Timotius yang adalah anakku yang terkasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bahwa bukan perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan damai, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dalam tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus mengingatkan bahwa mereka untuk tetap rendah hati, tidak sombong, kalaupun mereka sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau mereka
dimuliakan, mereka diagungkan, mereka diperkaya, harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Tetapi faktanya ada yang sombong dan mereka pikir Rasul Paulus tidak ada, kita melakukan hal-hal seperti ini nggak apa-apa. Nah, tetapi Rasul Paulus ingatkan, apakah saya harus ke sana kemudian pakai cambuk, harus memukul kamu, atau cukup dengan kasih? Ya tentu kita sebagai pribadi-pribadi yang mendapatkan pelayanan dari hamba-hamba Allah, tentu kita merindukan kita dilayani secara kasih, bukan dengan cambuk ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan hal ini dan sebagai teladan adalah dirinya sendiri. Ya ini, jadi dia berani berkata, ikuti teladanku. Jadi Rasul Paulus berbicara sebagai atau seperti seorang bapak kepada anak-anak. Dan secara rohani, bapak rohani orang-orang Korintus ini adalah memang Rasul Paulus. Nah, dia yang melayani mereka. Jadi sebagai bapak menasihati anak. Nah, dia kasih tahu contoh ya bahwa harus terus merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri. Nah, sebagaimana Rasul Paulus menghadapi segala tantangan yang ada, tetap dia sadar ya dia adalah hamba Allah dan dia tidak melawan. Nah, diperhatikan di ayat berikut, ayat 9 ya. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Apa yang dialami oleh para rasul? Ya, padahal mereka melayani Tuhan, mereka melayani umat, mereka memberitakan kabar sukacita, tetapi mereka pun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan di ayat 10 dikatakan, kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi orang-orang yang tidak memahami akan panggilan, akan pelayanan, ya atau orang-orang dunia akan berkata kepada orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu adalah kebodohan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, beribadah kepada Allah dengan setia, dengan saleh, nah itu adalah kebodohan ya bagi orang dunia. Tetapi di dalam Tuhan itu adalah karunia anugerah, itu adalah pemberian Allah. Ini itu sesuatu yang berharga kalau kita dapat menjadi pelayan Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ya Rasul Paulus dan rasul-rasul lain mengalami ya banyak tantangan, banyak pergumulan. Ya 11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Wow, ini luar biasa ya. Jadi cukup beralasan kalau Rasul Paulus berkata ikuti teladan saya, karena dia sebagai bapak rohani dan telah menunjukkan ya jati dirinya yang sesungguhnya sebagai bapak rohani dalam hal dia mampu menerima segala sesuatunya ya. Dia rendah hati, dia tidak menyombongkan dirinya. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Wow, mampukah kita melakukan seperti yang Rasul Paulus lakukan? Ini sesuatu yang berat ya. Jadi kalau dimaki, ya kita tidak boleh membalas. Justru dikatakan kami memberkati. Ya, kalau kami dianiaya, kami sabar. Harus sabar sebagai hamba Allah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya jika mengalami penganiayaan harus sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Wah, ini sesuatu yang kita harus pelajari ya. Mungkin pernah kita difitnah oleh orang lain. Bagaimana respon kita? Ya, kadang-kadang kita langsung marah, mencari siapa itu orangnya, harus dibuktikan. Wah, kemudian bisa
ya tanpa terkontrol emosi kita begitu marah ya. Tetapi ya Rasul Paulus katakan sebagaimana apa yang dialami dan kemudian diajarkan, kalau difitnah harus menjawab dengan ramah. Oh misalnya begini, kamu melakukan begini-begini, dosa begini-begini, kejahatan begini-begini. Nah padahal kita tidak lakukan, kita dengan lemah lembut, dengan sabar, oh tidak, saya tidak lakukan itu ya. Tapi apa semudah itu? Wah luar biasa ya. Nah, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Rasul Paulus menuliskan itu semua? Dia mau memberitahukan bagaimana hidup sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus dan harus dapat menjadi teladan. Nah, jemaat di Korintus yang mulai ada yang sombong, mulai ada yang memegahkan diri, diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka ya tidak menjadi sombong. Maka dikatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Jadi ini teguran seorang bapak kepada anak-anak, supaya anak-anak itu kembali ya kepada sikap atau kehidupan yang benar, ya tidak menyombongkan diri tapi tetap mau merendahkan diri. Nah Rasul Paulus mau berkata, kalau saya mau menyombongkan diri cukup alasan, ya, banyak alasan sangat memadai untuk dia menyombongkan diri, tetapi dia tidak menyombongkan diri karena dia tahu siapa dirinya. Ya, jadi orang-orang yang menyombongkan diri adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Kalau kita tahu diri kita tidak menyombongkan diri. Tetapi kita mau hanya berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, ya waspada ya dengan hal kesombongan ini. Ya, ayat 18 katakan, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Ya, berpikir Rasul Paulus nggak ada, akhirnya mereka sombong. Jadi kita nggak boleh sikap hidup kita tergantung dengan orang lain. Kalau orang yang kita hormati ada, kemudian kita bersikap rendah hati, baik, tapi kalau nggak ada kita sombong, nah itu salah ya. Ya, jadi apapun keadaannya, situasinya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus merendahkan diri. Bahkan ya ketika kita diperlakukan tidak baik pun, ketika kita dizolimi, ketika kita mengalami tekanan yang dahsyat, yang luar biasa, tetap kita tidak menyombongkan diri, tidak berkata apa ini aku, lu mau apa, nah, tidak ya, apa, siapa kamu, nah itu mulai kesombongan kita mulai muncul. Ya, waspada dengan itu. Nah Rasul Paulus mengajarkan untuk tetap rendah hati, ya tetap menjawab ya dengan sabar, dengan lemah lembut, ya siap menerima, dihina tidak apa-apa, ya dianggap bodoh tidak apa-apa, ya tetap dia mengontrol dirinya, dia tidak terpancing untuk marah, untuk membalas orang-orang yang menyakiti dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dalam perjalanan hidup kita untuk tetap mengendalikan diri kita dan kita menyadari diri kita, siapakah kita. Kita adalah hamba, budak, ya hamba Allah, budaknya Allah, dan kita harus mau terus ya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belajar daripada Rasul Paulus. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam menjalani setiap ya langkah-langkah kehidupan ini untuk tetap kita merendahkan diri, jangan terjebak kepada kesombongan itu. Kesombongan hanya akan menghancurkan hidup kita, ya hanya akan menyeret kita ya jauh dari hadirat Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita masuk dalam doa-doa kita serahkan segala beban pergumulan kita, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita.